Santai tapi tidak lalai. Laksanakan kewajiban kuliahmu, manajemen waktumu dengan baik, maka kuliah akan terasa menyenangkan. Oke deh, cekidot. Oh, hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Putri Liani dengan nomor induk mahasiswa 12220200046, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A. Tujuan saya di sini membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester kewarganegaraan. Mulai. Saya di sini akan memaparkan materi yang berjudul Pentingnya Demokrasi di Indonesia. Demokrasi berasal dari kata Yunani yang artinya demos adalah rakyat dan kratos memiliki arti kekuasaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Konsep demokrasi muncul sekitar tahun 507 sampai 508 sebelum Masehi di era Yunani kuno. Di Indonesia, sistem demokrasi mulai berkembang kembali sejak periode baru pada tahun 1966. Karena pada pemerintahan Soeharto, masyarakat memilih langsung untuk pemilihan umum yang dilakukan secara luber. Yang dimaksud dengan luber itu adalah langsung, umum, bebas, dan rahasia. Selanjutnya, prinsip demokrasi di Indonesia itu terbagi dua. Yang pertama, prinsip demokrasi sebagai sistem politik. Dan yang kedua yaitu prinsip non-demokrasi. Prinsip yang pertama meliputi pembangunan kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif, perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemilihan umum yang bebas, dan peradilan bebas dan tidak memihak. Dan yang kedua, prinsip non-demokrasi. Prinsip non-demokrasi ini meliputi beberapa kediktatoran. Yang pertama yaitu terjadinya pemutusan kekuasaan. Yang kedua, pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional. Yang ketiga, terjadinya rule of power. Dan yang keempat, pemilihan umum yang tidak demokratis. Yang dimaksud dengan terjadinya pemusatan kekuasaan yang tiga ini menjadi satu serta dijalankan oleh satu lembaga. Selanjutnya yaitu macam-macam demokrasi. Yang pertama ada demokrasi berdasarkan bentuknya, meliputi demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Yang kedua, demokrasi berdasarkan prosesnya, meliputi demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Dan yang terakhir yaitu demokrasi berdasarkan ideologinya, meliputi demokrasi liberal, demokrasi sosial, dan demokrasi Pancasila. Sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.